Ya, shalom saudara, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi setiap kita hingga kita bisa kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan teks yang akan kita baca yaitu yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai ayat ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jikalau kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, di dunia saat ini kita sudah sering melihat ataupun juga mengalami adanya peperangan, kebencian, perseteruan ataupun perpecahan. Hal ini yang kemudian menggambarkan tentang kerusakan dunia yang diakibatkan oleh kelakuan manusia yang semakin hari semakin dirusak oleh dosa. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa kasih antar sesama manusia sudah sangat sulit lagi untuk kita rasakan dan kita lihat di dunia ini. Bahkan banyak sekali orang-orang percaya yang mengatakan bahwa aku ini percaya dan mengasihi Tuhan, tapi pada kenyataannya tidak menerapkan kasih itu di dalam kehidupannya. Maka saudara, bagaimana seharusnya menjadi respon kita sebagai orang percaya terhadap kasih Allah yang begitu besar bagi kita? Tentu kita meresponinya dengan kita mengasihi Allah. Tetapi ternyata sebenarnya itu tidak cukup untuk memenuhi respon kita terhadap kasih Allah. Saudara, jika kita melihat dari keseluruhan teks 1 Yohanes pasalnya yang keempat ini merupakan surat yang ditulis oleh Yohanes yang berfokus kepada kasih. Baik kasih Allah kepada manusia maupun kasih manusia kepada Allah. Dan secara spesifik pada pasal yang keempat ayat 19 sampai 20 merupakan bagian yang berfokus kepada suatu perintah kepada orang-orang percaya untuk mengasihi. Saudara, jika kita melihat pada ayat yang ke-19, Yohanes memberikan pernyataan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya bukanlah kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah sendiri yang menjadi dasar akan kasih-Nya kepada manusia. Di sini Allah menjadi teladan bagaimana mengasihi manusia, bahkan termasuk manusia yang berdosa sekalipun. Kasih-Nya diberikan kepada mereka. Dengan demikian, pernyataan ini sebenarnya yang menjadi respon akan kasih Allah kepada manusia, yaitu dengan kita juga menerapkan kasih itu dan juga kita turut mengasihi. Kita tentu tidak akan dapat memahami akan kasih yang sesungguhnya itu jika kita tidak dapat merasakan akan kasih Tuhan kepada kita. Saudara, ketika kita melihat pada ayat ini, kemudian menjadi pertanyaan bagi setiap kita bahwa kepada siapa sih kita mengasihi? Tentunya di sini menggambarkan bahwa kepada Tuhan kita mengasihi. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita dan Tuhan sendiri yang sangat mengasihi kita. Dan dalam hal ini, apa contoh nyata yang menunjukkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan? Apakah dengan membaca firman Tuhan setiap saat? Apakah hanya dengan meluangkan waktu untuk berelasi dengan Tuhan? Atau hanya mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan? Atau hidup benar? Hal itu memang contoh nyata kita mewujudkan akan kasih kita kepada Tuhan. Namun, hal itu ternyata tidak cukup untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, Yohanes melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan bahwa di ayat yang ke-20, jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Saudara, jika kita melihat diri kita sendiri saat ini, kita juga mungkin berada di titik yang sama seperti yang disampaikan oleh Yohanes. Kita selalu mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan,
Tetapi pada kenyataannya kita tidak mampu mengasihi sesama kita. Kasih kita kepada saudara kita telah ditutupi oleh kebencian yang ada, dan pada akhirnya membuat kita berbohong terhadap pengakuan kita bahwa kita mengasihi Allah ini. Dan dengan demikian, apakah dengan masih melakukan kebencian tersebut kita masih layak untuk menyebut bahwa diri kita ini mengasihi Allah? Dalam hal ini kita seharusnya, saudara, bercermin dari kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan manusia. Kembali lagi kepada ayat yang ke-19, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah yang pertama mengasihi kita. Dan itulah wujud kasih Allah, yaitu mengasihi manusia. Sekalipun manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan manusia untuk terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Dengan cara Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi wujud kasih terbesar dari Allah. Dan inilah yang Allah inginkan dari kita, yaitu kita juga mengasihi sesama kita yang juga adalah sama-sama ciptaan Allah. Allah ingin kita mengasihi mereka walaupun memang mereka pernah melukai hati kita, pernah mengecewakan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Allah seharusnya mau juga mengampuni mereka, sama seperti Kristus mau mengampuni kita yang berdosa ini. Saudara, ketika saya merefleksikan firman Tuhan ini, ketika saya membaca bagian ini, saya secara pribadi merasa ditegur dengan pernyataan ini. Saya kembali mengingat saat saya berkomitmen untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk melayani sepenuh waktu, untuk menjadi hamba Tuhan. Dengan alasan utama yang saya berikan, yaitu karena saya meresponi panggilan Tuhan ini karena saya cinta Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan dan saya mau melakukan apapun yang terbaik untuk Tuhan. Namun saya sadar bahwa ada yang kurang dari tindakan saya dalam mengasihi Tuhan. Saya tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Bukan berarti bahwa saya tidak mengasihi teman-teman saya tidak mengasihi sesama manusia. Tetapi yang menjadi pergumulan saya juga adalah saya sulit untuk mengampuni mereka dari kesalahan yang mereka berbuat kepada saya, ketika mereka mengecewakan saya, ketika mereka melukai hati saya. Saudara, tentu saja mengasihi orang lain memang bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi jika kita mengenal atau mengetahui sifat buruk dari teman-teman kita, dari rekan-rekan kita. Ataupun kita pernah mengalami dilukai oleh orang tersebut yang membuat kita semakin tidak bisa untuk mengampuni mereka. Semakin sulit juga untuk kita mengasihi mereka. Tentu saudara, kita juga tidak bisa menuntut diri kita untuk sama seperti Allah yang dapat mengasihi dan mengampuni anak-anaknya yang penuh dengan dosa ini. Namun sebenarnya kita juga bisa meneladani kasih Allah ini untuk dapat kita lakukan kepada sesama kita. Kembali lagi kepada ayat yang ke-20 ini, Yohanes mengatakan bahwa orang-orang seperti itu akan disebut sebagai pendusta. Yang kemudian Yohanes mengartikannya dengan memberikan perbandingan antara yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Pada kalimat selanjutnya Yohanes mengatakan bahwa karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Pada kalimat ini Yohanes menyinggung tentang ketidakkelihatan Allah. Allah yang tidak dapat dilihat pun kita bisa merasakan, kita bisa mengasihi Allah. Tetapi kenapa tidak dengan saudara kita yang bahkan kita bisa lihat secara langsung dan kita bisa rasakan secara langsung? Saudara, kita mungkin bisa mengambil contoh tentang perumpamaan seorang Samaria yang murah hati. Ketika ada seseorang yang dalam keadaan terluka berat dan butuh pertolongan, tetapi kita melihat para imam dan seorang Lewi yang melewatinya, yang melihatnya tersebut tidak menolongnya sama sekali, malahan hanya melewatinya. Namun ada seorang Samaria yang dapat dikatakan bahwa mereka ini dianggap hina dan dibenci oleh orang-orang Yahudi, dan orang Samaria inilah yang melihatnya, tapi bukan hanya melihatnya saja, tetapi menolong orang tersebut.
Mulai kisah ini kita dapat melihat bahwa ada orang-orang yang seharusnya menjadi teladan kasih itu karena mereka telah mengalami kasih Allah di dalam diri mereka, seperti seorang imam dan orang Lewi ini sebenarnya tidak menjamin bahwa mereka juga akan mengasihi dan memperhatikan sesama mereka. Malahan orang-orang yang dibenci dan diasingkan seperti seorang Samaria inilah yang peduli, yang memanusiakan manusia, yang mengasihi manusia. Padahal jika kita melihat kisah ini, orang yang terluka ini adalah orang Yahudi. Tetapi seorang Samaria ini masih mau menolongnya dengan kasihnya. Saudara, seperti yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 27 yang mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kasihilah merupakan bentuk perintah pada ayat ini, yang berarti bahwa mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia merupakan perintah yang sama yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Pada ayat yang 21 dikatakan bahwa, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Dan inilah alasan mengapa mengasihi kepada sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Dan kita sudah menerima perintah itu dari Allah ketika kita percaya kepadanya, dan itu tandanya bahwa kita harus menerapkan kasih Allah itu juga kepada sesama kita. Saudara, biarlah melalui firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita bahwa kasih yang sesungguhnya itu bersumber dari Allah. Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan kasih itu diwujudkan melalui kedatangan anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menjadi korban penebusan dan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan inilah yang menjadi kasih yang terbesar yang sudah kita terima daripadanya. Maka sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Allah ini, kita juga seharusnya meresponi kasih Allah begitu luar biasa ini dengan mengasihi Allah, dengan kesungguhan hati kita. Namun tindakan kasih Allah ini seharusnya tidak hanya terhenti sampai di mana kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, memiliki kehidupan spiritualitas yang baik dengan pernyataan bahwa aku mengasihi Allah. Namun hal utama yang seharusnya menjadi bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah dengan kita menunjukkan kasih Allah itu kepada sesama kita. Kasih kepada saudara lah yang membuktikan kasih kita juga kepada Allah. Tentu kita tidak akan mudah menjalani kasih kita kepada sesama kita, ya. Mungkin ada kekecewaan kita yang membuat kita membenci sesama kita. Namun saudara, kita harus mengingat bahwa Tuhan sudah mengalami semua itu. Ia harus menghadapi orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ia harus menghadapi orang-orang yang membencinya, orang-orang yang menjelek-jelekannya. Namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Ia tidak pernah meninggalkan dan terus menerus terperangkap di dalam dosa. Tetapi Ia terus memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin mengaku dosa dan mau mengalami pembaharuan di dalamnya. Saudara, di tengah-tengah dunia yang saat ini yang sudah tidak terlihat ada kasih di dalamnya, biarlah kita sebagai orang-orang percaya, orang yang telah menerima kasih itu, kita dapat menerangi dunia ini dengan cahaya kasih yang kita miliki dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang berisi kebencian, perseteruan, perpecahan satu dengan yang lainnya, biarlah kita tidak berada di dalam sekelompok orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Namun kitalah yang menjadi teladan kasih itu dengan cara kita mengasihi sesama kita. Kita mau mengampuni sesama kita yang mungkin melukai hati kita. Maka saudara, dengan melakukan hal itu kita akan layak disebut sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin firman Tuhan.